Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pengertian teori evolusi. Setiap bicara perihal teori evolusi, tidak sedikit yang berpikiran bahwa teori ini erat kaitannya dengan Charles Darwin. Banyak yang mengira bahwa teori evolusi hanya berbicara mengenai perubahan kera menjadi manusia dan tidak ada yang lain. Sungguh sangat disayangkan sekali jika banyak literatur berbahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa Charles Darwin hanya berbicara mengenai perubahan kera menjadi manusia, atau bagaimana teori evolusi salah karena menyalahi konsep agama sehingga tidak boleh dipelajari, dianggap sesat dan lain sebagainya. Padahal sejatinya teori evolusi mengungkapkan adanya perubahan sifat-sifat yang diwariskan oleh suatu organisme ke generasi berikutnya. Jadi, evolusi berkaitan erat dengan faktor gen dan lingkungannya terjadi pada waktu yang sangat lama, hingga akhirnya bisa memberikan perbedaan pada organisme tertentu. Selain itu, dalam paradigma biologi modern, evolusi menjadi ilmu yang sentral dalam bidang biologi. Evolusi menghubungkan berbagai bidang biologi menjadi satu narasi yang utuh dan logis. Bagaimana bisa? Simak penjelasannya setelah ini. Apa bedanya evolusi dengan teori evolusi? Dalam fisika kita tentu mengenal atom dan teori atom. Apa bedanya? Atom adalah objek yang menjadi kajian dalam bidang fisika. Atom adalah benda yang diteliti dan dideskripsikan oleh para ahli fisika. Di lain sisi, teori atom adalah hasil penjelasan dan paradigma mengenai atom. Sejak ledakan Big Bang miliaran tahun yang lalu, atom telah ada. Akan tetapi, pemahaman manusia mengenai atom baru ada sejak 200 tahun terakhir. Dimulai dari zaman Dalton. Dengan demikian, teori atom terus berubah mengikuti data-data dan bukti penelitian yang ada. Teori atom Dalton tentu saja berbeda dengan teori atom modern. Analogi ini berlaku juga pada evolusi dan teori evolusi. Evolusi sudah berlangsung di bumi sejak miliaran tahun lalu ketika bumi terbentuk. Akan tetapi, pemahaman manusia mengenai evolusi baru ada 200 tahun lalu, yakni ketika Darwin mempublikasikan bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Evolusi adalah proses pewarisan sifat yang terjadi di alam, sedangkan teori evolusi adalah sebuah paradigma dan penjelasan mengenai evolusi. Teori evolusi berubah sepanjang waktu mengikuti bukti penelitian yang ada. Teori evolusi Darwin dan teori evolusi modern tentu saja sangat berbeda. Sejarah teori evolusi. Fondasi teori evolusi oleh George Mendel. George Mendel turut mengembangkan teori tentang pewarisan sifat. Mendel bergelut dengan penelitiannya yang menggunakan kacang Ercis. Dari penelitian ini, Mendel mempublikasikan hasil penelitiannya dalam hukum 1 dan 2 Mendel. Kedua hukum ini bersifat tentang prinsip-prinsip hereditas atau penurunan sifat pada suatu organisme. Darwin kemudian menggunakan hasil penelitian Mendel sebagai salah satu argumennya dalam mengembangkan teori evolusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teori evolusi menurut Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengungkapkan bahwa seleksi dalam alam memiliki peranan yang sangat penting dalam evolusi. Darwin mengamati fenomena biologis yang terjadi di Pulau Galapagos. Semua burung finch yang berbeda spesies memiliki paruh yang beradaptasi dengan jenis makanannya. Darwin juga mengamati bahwa perbedaan variasi genetik pada burung finch dan kapasitas reproduksi juga mempengaruhi evolusi. Dengan demikian, evolusi dipengaruhi oleh dua hal seleksi alam, variasi genetik dan kapasitas reproduksi. Namun, ketika itu teori evolusi Darwin ditentang karena tidak sedikit yang menganggap teori tersebut hanya spekulasi saja. Semua berubah ketika ilmu biologi semakin berkembang. Teori evolusi sintesis modern. Seiring berjalannya waktu, James Watson menjawab kebenaran teori tersebut. Bersama dengan Francis Crick, Watson mengemukakan penemuannya tentang struktur DNA
DNA merupakan materi genetik yang menentukan pewarisan sifat keturunan. DNA dapat bermutasi sehingga susunannya berubah. Mutasi ini ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, dan ada yang netral. Mutasi merugikan dan menguntungkan sangatlah jarang. Kebanyakan mutasi adalah mutasi yang netral. Akan tetapi, jika terjadi mutasi yang menguntungkan, individu tersebut memiliki peluang hidup yang lebih tinggi dan dapat mewariskan gen menguntungkan tersebut pada keturunannya. Dengan demikian, lama-kelamaan satu populasi akan memiliki gen menguntungkan tersebut karena sifat gen tersebut yang adaptif terhadap alam. Disinilah letak teori sintesis modern yang memadukan antara seleksi alam dengan konsep biologi molekular. Dewasa ini, teori evolusi telah sampai pada tahap dapat disimulasikan di komputer bidang keilmuan bioinformatika dan dilakukan eksperimen di lab sehingga ilmuwan kini dapat melihat proses evolusi dalam waktu yang cepat, tidak perlu menunggu jutaan tahun. Beberapa petunjuk dan bukti evolusi. Penemuan fosil peralihan transitional fosil. Fosil peralihan menunjukkan ciri atau sifat antara dua organisme yang berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat bukti adanya kontinuitas dan tidak ada organisme modern yang muncul tanpa asal muasal. Dengan demikian dapat menguatkan pendapat bahwa organisme memiliki indukan atau nenek moyang. Penemuan nenek moyang bersama, common ancestor. Penemuan nenek moyang atau ancestor ini membuktikan bahwa setiap organisme mempunyai nenek moyang bersama, sebab memiliki satu sama lain memiliki kesamaan dalam hal ciri dan sifat. Nenek moyang ini telah melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik sehingga terbentuk organisme yang baru. Dewasa ini, konsep nenek moyang bersama telah diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya dengan bantuan superkomputer yang menganalisis miliaran pasang basa dari jutaan organisme di dunia. Hasilnya adalah satu pohon filogenetika yang menghubungkan seluruh organisme. Dengan kata lain, kita semua, bakteri, alga, sapi, pohon jati, lumut, dan manusia saling berkerabat karena berasal dari satu nenek moyang yang sama. Pohon filogenetika yang memperlihatkan 3 domain kehidupan. Garis lurus berwarna hitam menunjukkan last universal common ancestor luka, atau disebut juga sebagai nenek moyang bersama seluruh bentuk kehidupan yang terakhir. Penemuan mengenai DNA. Pada tahun 1953, ilmuwan James D. Watson dan rekannya Prancis Crick menemukan sebuah substansi genetik yang diberi istilah DNA. DNA memuat materi genetik yang mengandung sifat dari indukan. Pewarisan sifat yang dimaksud mencakup morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Penemuan embriologi perbandingan. Perkembangan organisme baru dimulai dari keberhasilan proses fertilisasi antara sel telur dan sel sperma menjadi zigot. Kemudian terus mengalami perkembangan hingga dewasa, bahkan sebelum organisme tersebut mati. Dalam proses tersebut terdapat kesamaan tahap-tahap perkembangan embrio pada setiap organisme. Adanya pengaruh penyebaran geografis. Petunjuk evolusi juga ditemukan dari pengaruh penyebaran geografis. Pada kasus ini, penyebaran geografis menghasilkan spesies baru yang tidak dapat melakukan interhibridisasi dengan nenek moyang organisme tersebut. Contoh dari pernyataan ini ialah burung peach yang ditemukan di Kepulauan Galapagos ternyata mengalami perkembangan dan menghasilkan variasi burung peach yang baru. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu seleksi alam dan materi genetik. Seleksi alam merupakan suatu proses yang menyebabkan sifat yang diwariskan oleh indukan dapat digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Sifat-sifat yang menguntungkan akan memberikan peluang lebih besar dalam reproduksi. Pada generasi selanjutnya, organisme tersebut akan lebih banyak mewarisi sifat-sifat yang lebih unggul tersebut. Proses adaptasi tersebut akan selalu terjadi secara terus-menerus, sejalan dengan adanya keberlangsungan seleksi alam. Mekanisme evolusi secara eksak
sebenarnya cukup kompleks sehingga para saintis harus menggunakan bantuan komputer dalam menganalisis dan mensimulasikan proses evolusi yang terjadi di bumi ini. Akan tetapi semua ini dapat dipelajari dengan mempelajari bidang biologi yang menjadi dasar-dasar teori evolusi. Bidang tersebut adalah yang pertama genetika, biologi molekular, filogenetika, bioinformatika, biologi perkembangan atau juga developmental biologi. Nah, itu materi-materi tentang teori evolusi. Nah, sekian dari saya Farha Kamila Tunuha, dan tadi ada rekan saya Farika Awaliyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.